Halo semuanya, perkenalkan aku Novi Ardianti. Aku mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Jadi pada video kali ini aku ingin menjelaskan tentang benarkah anak indigo itu ada, dan bakal jelasin penjelasannya dari perspektif psikologi. Tapi pernah nggak sih kalian mendengar cerita tentang anak yang katanya bisa melihat makhluk tak kasat mata, mengetahui kejadian sebelum terjadi, atau memiliki kemampuan di luar anak seusianya? Banyak orang menyebut mereka sebagai anak indigo. Tapi bagaimana sebenarnya fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang psikologi? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama, kita masuk ke apa sih itu anak indigo. Istilah anak indigo mulai populer sekitar tahun 1970-an dan semakin dikenal luas pada akhir 1990-an. Anak indigo sering digambarkan sebagai anak yang memiliki intuisi sangat kuat, sangat peka terhadap lingkungan, atau bahkan diyakini memiliki kemampuan supranatural. Namun, penting diketahui bahwa istilah anak indigo bukan merupakan diagnosis dalam psikologi maupun psikiatri. Dan bagaimana pandangan psikologi menanggapi hal ini? Dalam psikologi, sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang cukup untuk membuktikan bahwa anak indigo memiliki kemampuan supranatural. Ketika seorang anak mengaku melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, psikolog tidak langsung menyimpulkan bahwa anak tersebut indigo. Sebaliknya, psikolog akan mengeksplorasi berbagai kemungkinan seperti perkembangan imajinasi, kreativitas yang tinggi, cara anak memahami lingkungan, kondisi emosional, atau faktor perkembangan lainnya. Tapi, kenapa ya banyak orang yang percaya tentang anak indigo? Nah, fenomena anak indigo masih dipercaya oleh sebagian masyarakat karena dipengaruhi oleh budaya, pengalaman pribadi, lingkungan keluarga, hingga media yang sering mengangkat kisah-kisah serupa. Bagi sebagian keluarga, pengalaman anak terasa sangat nyata sehingga mereka mengaitkannya dengan konsep indigo. Dan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua? Kalau anak bercerita melihat atau merasakan sesuatu yang tidak biasa, orang tua sebaiknya mendengarkan tanpa langsung memarahi atau mengejek apa yang telah diceritakan oleh sang anak, mengamati apakah pengalaman tersebut mengganggu aktivitas sehari-harinya anak. Ketiga, memberikan rasa aman kepada anak. Dan yang keempat, jika pengalaman itu terus berulang, membuat anak ketakutan atau mengganggu sekolah dan kehidupan sosialnya, konsultasikan dengan psikolog atau psikiater anak agar mendapatkan penjelasan dan pendampingan yang tepat. Selanjutnya kita nih ke mitos atau fakta. Mitosnya tuh semua anak yang memiliki teman hayalan adalah anak indigo. Itu salah banget ya teman-teman, karena tidak selalu seperti itu. Karena teman hayalan merupakan bagian yang cukup umum dari perkembangan imajinasi anak, terutama pada usia prasekolah. Dan selanjutnya mitos yang kedua, psikologi mengakui keberadaan anak indigo. Itu tidak benar ya teman-teman, karena hingga saat ini konsep anak indigo belum diakui sebagai konsep ilmiah atau diagnosis dalam psikologi. Dan terakhir, mitos yang terakhir, kalau anak mengaku melihat sesuatu, pasti mengalami gangguan. Itu belum tentu ya teman-teman, karena psikolog akan melihat usia anak, konteks kejadian, frekuensi, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari sebelum menarik kesimpulan. Jadi dari perspektif psikologi, fenomena anak indigo lebih dipahami sebagai sesuatu yang perlu dikaji secara ilmiah, bukan langsung diterima atau ditolak. Yang penting adalah mendengarkan anak, memahami pengalamannya, dan memberikan pendampingan yang sesuai apabila pengalaman tersebut mulai mengganggu kehidupannya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menambah wawasan kita semua untuk melihat fenomena anak indigo secara khusus, secara lebih kritis, ilmiah, dan tetap menghargai berbagai sudut pandang. Bye-bye!